Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mengenai hasil rapat di dinas kemarin, yaitu kita pertemuan P3N dari DIY. Hasil rapatnya mengenai suket peti atau surat keterangan penelusuran kebun petani pada hari Kamis 03 Februari 2022 itu secara garis besarnya ada 6 poin yang saya sampaikan. 6 poin. Yang pertama, kegiatan sosialisasi registrasi kebun bertujuan untuk memberikan tata cara bagaimana petani mendapatkan lahannya agar dapat terregistrasi. Pertama. Yang kedua, penggunaan registrasi kebun atau lahan yaitu untuk memperkuat kepercayaan dari petani kepada pihak eksportir tentang kelayakan, mutu dan keamanan hasil kebun serta dapat tertelusur sesuai persyaratan ekspor yang diminta oleh negara tujuan. Kemudian yang ketiga, untuk registrasi kebun akan dilaksanakan secepatnya sehingga diharapkan para petani untuk mendaftarkan lahannya. Yang keempat, untuk sosialisasi registrasi kebun atau lahan ini sudah dimulai pada tanggal 23 Desember 2021 untuk wilayah Pulau Jawa, dan sampai saat ini di masing-masing wilayah terutama di DIY baru bisa dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022. 5. Dalam waktu dekat ini akan diadakan sosialisasi kembali di kabupaten. Jadi kemarin saat sosialisasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, nanti akan terjun ke dinas kabupatennya masing-masing dan untuk mensosialisasikan aplikasi suket peti tersebut kepada dinas kabupaten. Yang keenam, dalam acara tersebut serta juga diberikan tutorial cara mengisi permohonan registrasi lahan dan aplikasi yang sudah ada di Play, yaitu Petani dan e-reporting. Ya, sahabat-sahabat petani porang yang saya hormati, secara garis besar yaitu kita sudah ada pedoman buku untuk registrasi kebun atau lahan usaha tanaman pangan. Salah satunya yaitu porang. Nah, dasar hukumnya SK Menteri Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan nomor 247/HK-310/3110 C/10/2021 tentang pedoman registrasi kebun atau lahan usaha tanaman pangan. Ini sudah ada keputusannya yang di Menteri, maka ya mau nggak mau petani yang ada di Indonesia ini ya segera untuk mendaftarkannya. Tidak hanya porang saja, akan tetapi tanaman kayak umbi-umbian, jagung, kedelai ini nanti semua yang pakai registrasi. Tapi yang utama pada registrasi saya ini itu mengenai porang. Iya, ini ada pedoman buku registrasi ini. Nah, ini ada keputusan Menteri. Kemudian di halaman belakang kita lihat halaman belakangnya. Nah, halaman belakangnya ada lampiran. Nah, ada lampiran salah satu contoh pohon industri padi. Nah, nanti ini tadi segera akan divisualisasikan registrasi lahan. Kemudian ada pohon industri jagung. Ini industri jagung. Ada juga pohon industri kedelai. Ada juga kedelai. Kemudian pohon industri umbi kayu.
ada juga umbi jalar, ini umbi jalar. Setelah itu pohon industri kacang tanah, kemudian kacang hijau. Nah ini kita ini yaitu masuk ke dalam SK Menteri, yaitu pohon industri porang. Ini teman-teman ya, perhatikan ini ada porang, kemudian selanjutnya ada pohon industri talas. Nah itu, nah ini atas dasar ini, nah inilah ini mau nggak mau, wajib atau tidak, ini ada SK Menterinya bahwasanya ada suatu pedoman registrasi lahan tanaman pangan. Dan selanjutnya dari SK tersebut, keputusan Menteri tersebut, nah maka Menteri mengeluarkan yang namanya aplikasi Suketeki, yaitu surat keterangan telusur kebun petani. Nih Suketeki ya namanya. Di sini ada gambar porang, jagung, dan padi. Ya, untuk nanti cara mendaftar atau kita pengajuan ke aplikasi tersebut, langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu ini daftar permohonan baru. Jadi ada suatu pengisian form di surat Suketeki mengenai data-data Anda atau pribadi Anda. Yang paling baku nanti ada upload foto selfie, upload foto lahan ini ya. Kemudian untuk masuknya ke aplikasi tersebut ada 3 cara aplikasinya, yaitu akses di komputer melalui alamat web sebagai berikut. Ini alamatnya kalau web. Dan yang kedua, akses di Android dapat di-download di Play Store, yaitu melalui aplikasi e-reporting dan melalui aplikasi ini. Iya sahabatku. Nah, sekarang saya akan mencoba yang akses di komputer melalui web sebagai berikut. Kita akan mencoba masuk ke web ini. Di web Suketeki, di sini sudah ada menu-menu yang nanti untuk kita ketahui bersama-sama. Yang pertama masuk atau login, nanti pedoman. Kalau Anda klik nanti ada pedomannya ini tadi, Anda bisa download di sini. Kemudian ada panduannya, buku kerja, checklist, kemudian chat admin. Kalau Anda nanti bingung masalah tentang aplikasi ini, nah ini bisa Anda gunakan chat admin ini, bertanya-tanya ke ini. Nah ini pada saat membuka aplikasi Suketeki, langkah pertama yaitu kita klik permohonan baru. Kita mau mengajukan ya, langkah pertama kita klik, kemudian muncul permohonan baru Suketeki, ajukan permohonan. Ini klik aja. Yang perlu disiapkan yaitu nomor surat. Nah ini ingat ya, nomor surat ini harus diisi walaupun kita belum punya. Kalau ada diisi berapa kok? Ini saya nih SRT 123 orang. Kemudian provinsinya Anda lihat ini, tinggal klik aja, lihat DIY. Kemudian Kabupaten Bantul ya. Kemudian kecamatan, kalau saya kecamatannya Kumbang. Kelurahan, nah, kelurahannya Suroharjo. Kemudian jenis pengajuannya, ini pengajuan ada perseorangan dan badan usaha. Kalau untuk sementara mandiri yaitu Anda klik perseorangan. Jika Anda punya kelompok atau CV atau PT atau apapun itu,
atau koperasi, maka Anda sedang yang badan usaha. Kalau saya disponsor itu perseorangan. Kemudian Anda klik di sini, tulis nama kamu. Itu alamat, namanya tulis, yaitu alamatnya mana, maka saya Biali atau Lepas Banjur Kedong Bantul. Nomor telepon, nah ini wajib. Nomor telepon ini wajib, apalagi nanti yang wajib disarankan atau diwajibkan yang bisa untuk WA. Ya, kalau saya ini nomornya 081 ini harus bisa untuk WA. Kemudian email, kita isikan emailnya. Email gitu. Ini wajib klik ya, klik file ini. Kemudian NIB, nah, NIB ini nomor induk berusaha. NIB, kalau NIB saya 2023301082026. Nah, NIB ini kalau kita tidak punya NIB, nomor induk berusaha, nah ini caranya nanti kalian harus mendaftar dulu, yaitu di oss.go.id. Anda silakan masuk ke situ, nanti Anda masuk ke email, masukkan ke email dan sebagainya, password. Nah ini Anda mendapatkan di oss.go.id. Nah, Pak, kalau belum punya NIB, ya ini ya, Anda harus kasih nomor kosong atau gimana? Oh iya, kalau punya kosong aja, kalau udah punya ya sudah punya. Kemudian aplikasi kebun atau lahan usaha. Ini kawan-kawan, alamat lokasi kebun atau lahan usaha ini sebesarnya per kabupaten. Ya, per kabupaten nanti, karena daset seperti ini yang didaftarkan itu lahannya, bukan orangnya. Tapi kalau dia punya lahan 10, maka wajib mendaftarkan 10 lahan. Kalau dia punya satu lahan, berarti wajib satu lahan. Kalau dia punya lahannya 3 atas nama satu orang, maka dia harus punya 3, karena ini seperti tersebut berbasis lahan. Nah, alamat saya beda nih, yang di RT 4. Maka lahan saya tanamin porang yang ini nanti 1000 meter ini di Biali RT 05 Surabaya Bunda Bantul. Ya, ini karena lokasi tanam saya ada di Biali RT 05 Surabaya Bunda Bantul ini. Kemudian ini luas kebun lahan usaha per hektarnya ini, berarti kalau 1000 hektar berarti 0 hektar. Komunitas yang akan didaftarkan yaitu mitra perusahaan penampung produk. Ya ini kalau di Bantul kemarin yang kita sudah pernah mengalami pengiriman unit produksi, yaitu di PTN Porang Tiga Nusantara. Bisa juga nanti kalau Bantul punya koperasi, bisa diisi koperasi pemasaran Porang Bantul. Tapi kemarin pengalaman kita yaitu ke PTN Porang Tiga Nusantara. Nah, setelah itu di sini klik lanjut, lanjut. Di sini ada lanjut nih ya, klik. Ini proses. Calling